Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Kayla. Jadi di sini aku bakal review kajian yang aku ikuti. Sebenarnya ini kajian yang diperintahkan oleh dosenku untuk menonton gitu ya kajiannya secara online di Zoom setiap ba'da subuh pukul 5. Ini oleh Profesor Dr. Sofyan Sauri MPD, yang mana judul kajiannya itu kajian surah An-Nahl ayat 91, pertanggungjawaban sumpah di hadapan Allah. Serem banget ya teman-teman ketika mendengar kata sumpah gitu, karena sumpah dalam Islam ini secara sesakral itu gitu. Dan ayat ini, ayat 91 ini diturunkan berkenaan dengan baiat yang dilakukan kaum muslimin terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, baiat tersebut itu dilakukan pasca Rasulullah hijrah ke Yathrib. Saat itu jamaah kaum muslimin masih sedikit, sementara kaum musyrik mendominasi. Dari Syekh Nabawi dalam tafsirnya, umat Islam itu harus menepati janjinya atas dasar kesadaran diri, bukan terpaksa. Allah melarang membatalkan janji kepada seseorang atau kepada Allah atas sumpah yang telah diucapkannya kayak gitu. Dan kalau misalnya kita melanggar, harus membayar kifarat kayak gitu. Dan emang ya teman-teman, ngomongin soal janji atau sumpah itu kadang kita nggak sengaja melontarkan dari mulut kita tuh berjanjinya tuh nggak harus besar-besar teman-teman. Janji kecil pun kayak misalnya ya udah deh nanti aku traktir kayak gitu. Nah itu harus berhati-hati karena akan dicatat dan harus ditunaikan kayak gitu. Kalaupun enggak, khawatirnya kita membayar kifarat tersebut. Dan memang Allah tidak menyukai ya, tadi sudah disampaikan. Nah dalam tafsir As-Sama juga, janji yang sama dengan sumpah ini kalau misalnya diingkari harus memberi makan 10 orang miskin kayak gitu. Dan dari tafsir Al-Aisyah, yaitu wajib menunaikan janji supaya tidak menjadikan sumpah sebagai permainan. Jadi ya enggak menganggap remeh janji kayak gitu, karena emang janji itu sesakral itu teman-teman. Nah, nilai-nilai pedagogisnya di sini sampaikan bahwa pentingnya menjaga janji. Yang kedua itu kesadaran terhadap akuntabilitas diri. Yang ketiga itu keteguhan mempertahankan value diri kayak gitu. Karena biasanya kalau kita udah berjanji terus kita mengingkari, value diri kita tuh kayak ngerasa performanya kurang aja gitu. Kurang dalam artian ya orang lain menganggap kita orangnya tuh kayak gini ya, nggak suka menepati janji. Nah, lalu nilai yang diajarkan dari tadi pun yaitu tanggung jawab, integritas dan kejujuran, lalu kesadaran diri dan pengawasan diri, keteguhan hati, konsistensi dan kepemimpinan. Itu adalah beberapa poin yang harus kita tanamkan dan yang dapat diambil dari poin tadi. Nah, makna sumpah ini sangat esensial gitu tadi saya sampaikan, karena berkaitan dengan kejujuran, kepercayaan dan pertanggungjawaban seorang muslim kepada sesama maupun Allah. Kalau Allah Maha Pemaaf, tapi kalau misalnya sesama muslim itu kan belum tentu ya, makanya kita harus berhati-hati nih buat sumpah, buat janji kepada sesama kayak gitu. Nah, ada aspek esensial dari sumpahnya ini dalam Islam. Yang pertama itu pernyataan kesungguhan, komitmen. Yang kedua itu pernyataan kepada Allah sebagai saksi. Yang ketiga itu dosanya bagi yang melanggar sumpah. Yang keempat itu peringatan akan akhirat. Yang kelima itu pentingnya menjaga kejujuran, karena banyak sekali dalil-dalil yang sudah menyatakan janji itu memang harus ditunaikan, janji itu harus ditepati kayak gitu. Contohnya itu ada Quran Surat Al-Isra ayat 34, penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya kayak gitu. Intinya teman-teman, kalau kita lagi senang ya kita senang, tapi jaga lisan kita untuk tidak melakukan janji kepada siapapun gitu. Karena emang ya kalau lagi senang tuh bawaannya tuh akan melakukan apapun kayak gitu. Ya, intinya kayak misalnya aku nanti traktir kamu ya, nanti aku ajak kamu kesini ya. Itu hal-hal kecil yang mungkin ya kita anggap remeh, tapi kalau kita nggak tunaikan itu berat juga kayak gitu. Ya mungkin teman-teman kalau lebih seperti itu mengenai review kajian tentang janji pada Quran Surat An-Nahl ayat 91 dari aku. Mohon maaf bila mana ada kekeliruan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.